Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Silviuliana pada mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalian pernah nggak sih berpikir, kenapa ada organisasi yang berkembang dan ada juga organisasi yang stagnan di situ-situ aja? Jawabannya cuma satu, yaitu terkait pengembangan organisasinya. Jadi teman-teman, pengembangan organisasi itu bukan sekedar pelatihan biasa, tapi proses yang terencana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar bisa bekerja lebih efektif dan maksimal. Nah, di era sekarang yang serba cepat dan serba digital, kemampuan manusia itu menjadi kunci utamanya, bukan cuma teknologi saja. Organisasi yang baik itu sadar bahwa karyawan adalah aset utama di dalam sebuah organisasi. Tetapi masalahnya, seringkali ada gap antara kemampuan yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan. Nah, disinilah pentingnya pengembangan organisasi untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pelatihan, pengembangan karir, dan sistem kerja yang mendukung. Dan yang paling menarik, ternyata pengembangan organisasi tidak bisa dilakukan secara mandiri, tetapi banyak pihak yang harus terlibat di dalamnya, mulai dari pimpinan yang akan menentukan arah dan tujuan, HRD yang merancang program, sampai karyawan yang aktif untuk mengembangkan dirinya. Semua itu harus saling bekerja sama. Selain itu juga, pengembangan ini harus dilakukan di waktu yang tepat. Misalnya, saat organisasi sedang menghadapi perubahan, muncul teknologi baru, atau ketika ada kesenjangan keterampilan. Bahkan idealnya dilakukan secara terus-menerus supaya organisasi tetap adaptif dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Dan strateginya itu sangat beragam loh, mulai dari pelatihan berkelanjutan, pengembangan keterampilan digital, hingga pemberian kesempatan karir. Ditambah lagi dengan langkah-langkah seperti evaluasi kompetensi, perencanaan pelatihan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil. Jadi kesimpulannya, pengembangan organisasi itu adalah kunci untuk mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia. Kalau dilakukan dengan baik, bukan cuma individu yang berkembang, tetapi juga organisasi akan lebih kuat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Ingat ya, investasi terbaik itu bukan hanya pada teknologi, tetapi pada manusia yang menggerakkannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita, semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jangan lupa terus belajar dan berkembang bersama Silviuliana.